Kedua Tidol yang membawa M4 itu adalah AR-15 dan juga AK-12. AR-15 ternyata masih hidup, tapi para peluinya masih belum hilang. AR-15 sekarang gabung di tim Devi, yaitu skuad Tidol yang dipimpin oleh Angelia. AK-12 termasuk salah satu dari anggota tim tersebut. Di sini mereka harus memutuskan koneksi M4 dengan orang yang mengawasinya. Karena kata AR-15, musuh Genka bukan cuma sang Pisperia aja. AN-94 dari Devi memberikan informasi tentang Ogas kepada Angelia. AN-94 ini dapat informasi tersebut dari servernya militer. Server itu terhubung dengan terminal tempat AN-94 berada. Dan karena server itu tidak memiliki firewall, AN-94 bisa memperolehnya. AN-94 memberitahu dua informasi dari server tersebut kepada Angelia. Pertama, laporan operasional Uni Soviet pada tahun 2032 mengenai fasilitas Ogas. Sisanya yaitu catatan penggalian yang terhubung dengan Ogas, di mana itu merinci ke penggalian situs relik kecil. Nama reliknya adalah OKB 413 yang berada di dekat Minsk. Mengetahui hal itu, Angelia jadi tahu apa tujuan dari militer, yaitu berhubungan dengan Ogas dan situs relik. Sebenarnya pertama kali Ogas dirancang oleh Uni Soviet sebagai sistem manajemen otomatis berbasis logika Turner untuk seluruh negara. Sekarang Ogas menjadi protokol dasar untuk mengendalikan Sampisperi. Saat M4 mau diperbaiki, AR-15 memberitahu kepada M4 bahwa yang membuat Genka mundur itu adalah perbuatan dari militer. Konspirasi militer ini sudah ada dari awal. Matinya RO dan hilangnya Sovmod 2 itu adalah perbuatan dari Yegor. Griffin ditangkap militer. M4 menuju kereta karena katanya ada Elisa di situ. Dia menemukan Elisa yang dibawa oleh M16. M16 tidak mau memberikan Elisa kepada M4 karena Elisa ini berbahaya. M4 ini sendirian ya, yang lainnya sedang mencegah militer untuk mendapatkan Elisa. Latar cerita bermundur mengenai file drone itu masih di tangan tim 404. Anji menyuruh MP45 untuk menyerahkan file tersebut ke Sier. Kata Angelia, nanti Sier mengirimkan filenya ke Persika. Angelia lalu mengirimkan data server militer ke Persika yang isinya Ogas itu. Persika bisa membayangkan bahwa proyek Ogas adalah sebuah rencana infrastruktur untuk membangun sistem nasional dari abad sebelumnya. File drone tersebut adalah video. Habis nonton video itu, dia menonton video rekonstruksi program. Lalu dia mengatakan, Jurnal Pengembangan Sistem B, dokumen kajian kelayakan pengaktifan kembali sistem Ogas. Tiba-tiba Persika dihubungi oleh Javier. Dia diperingati Javier, jangan menggali lebih dalam lagi apa yang Persika cari, karena itu berbahaya bagi Persika. Persika lalu nanya ke Javier, apa alasan pengaktifan kembali sistem Ogas? Javier harus ke 16 lab untuk memberitahukannya kepada Persika. Diketahui bahwa militer ini memiliki paraplu versi mereka, tetapi lebih kuat daripada paraplu yang biasa. Ini digunakan militer untuk mengendalikan Elisa yang menjadi tujuan mereka. Persika ini nanya, kalau Ogas ini emang dicari militer, kenapa mereka meninggalkannya? Ceritanya waktu itu militer itu meninggalkan operasi sistem Ogas mereka. Habis itu mereka membiarkan Genka untuk mencari tahu tentang Ogas yang pasti ada hubungannya dengan Sampisperi, Liko, dan insiden kupu-kupu. Persika nggak begitu tahu, tapi Persika ini punya rekan dulunya, di mana rekannya ini tahu tentang Ogas. Namanya adalah William. I always come back. Singkat cerita, Angelia memberitahu kepada Persika bahwa militer tidak bisa meretas si Elisa. Jadi tujuan mereka bisa dibilang gagal. Alasannya masih belum diketahui. Tapi militer ini punya rencana B,
yaitu mengambil Elisa. AR-15 menjelaskan mengapa dia masih hidup kepada M4. Katanya dia itu masih bisa bertahan sesudah ledakan. Dia ini diselamatkan oleh tim Devi dan dia pun diperbaiki. That's it? Latar ini sebelum ketemu dengan Elisa. Angelia mengasih tugas kepada UMP45 untuk menemukan sebuah database pusat Sang Pisperi. Cari semua informasi mengenai Ogas dan operasi kupu-kupu. Habis itu temukan lokasi Elisa. Javier datang, lalu dia menjawab pertanyaan Persika tentang alasan pengaktifan Ogas kembali. Javier mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu dia dan Carter bekerja sama untuk menggagalkan rencana pemberontakan untuk menghancurkan instalasi rahasia yang berada di dekat Minsk. Instalasi rahasia itu adalah situs relik OKB 413. Ada sebuah fasilitas yang terbangun khusus di atas situs relik, di mana fasilitas itu bertujuan untuk menguji dan mengkalibrasi PK. Untuk memproses PK dibutuhkanlah sebuah sampul Ogas. Bisa dibilang PK ini adalah semacam sistem kontrol otomatis yang mendukung hidupnya situs relik. Waktu itu PK pernah di-overload oleh pasukan pemberontak biar situs relik ini meledak. Tapi Javier dan Carter berhasil mematikannya. Setelah itu mereka mencabut semua kabel yang ada di fasilitas tersebut. Dan itu adalah akhir dari sistem Ogas. Dan Persika ini bertanya apa yang disasar oleh militer. Javier menjawab bahwa yang mereka sasar adalah untuk mengaktifkan relik dan menciptakan perang dingin yang lainnya. Lalu apa hubungannya dengan Liko? Javier menebak-nebak bahwa militer ini memberikan Ogasnya kepada Liko, berharap Liko bisa tahu cara untuk mengaktifkannya. Setelah mengetahui kebenarannya, Liko lalu menguji Ogas, sehingga tak ada seorang pun yang bisa mengaktifkannya. Tapi ada seseorang yang tahu cara mengaktifkan Ogas tersebut, sehingga si Liko ini sudah tidak ada gunanya lagi untuk para militer. Kata Anji dalam komunikasi bahwa militer melakukan sesuatu agar Sang Pisperi ini menjadi kacau, yang akan membuat mereka mendapatkan kesempatan untuk memulihkan sistem Ogas. Dan hal ini menyebabkan insiden kupu-kupu. Lalu mengapa militer tidak mendapatkan sistem Ogas tersebut? Lalu Javier bertanya bagaimana jika militer tidak dapat memulihkan sistem tersebut, atau karena sistem tersebut tidak diperlukan pada waktu itu. Javier mengatakan bahwa mereka hanya menunggu Ogas untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Bisa dibilang nunggu matang. M4 yang lainnya mengambil sebuah tabung dari sebuah kotak airdrop yang dikirim oleh Angelia. Ada 5 biji. Tabung ini akan digunakan sebagai bom. Isi dari tabung itu adalah sebuah cairan yang sangat berbahaya bagi manusia, tetapi enggak untuk Lidl. 2 tabung dibawa oleh M4, sisanya dibawa oleh tim 404. M4 menemui Elisa untuk menanyakan lokasi di mana Sopmod 2 dan M16. Elisa mengatakan bahwa dia tahu pertemuan, tetapi dia tidak tahu bahwa ada perjanjian. Pertemuan ini disebabkan oleh ulah dari suara misterius dari dalam diri M4. Waktu itu suara misterius mengatakan kepada M4 bahwa kalau ingin tahu lokasi M16 dan Sopmod 2, M4 harus ketemuan dengan si Elisa dulu. Elisa juga bisa berkomunikasi dan mendengar suara misterius seperti M4. Tetapi sepertinya suara misterius itu tidak memberitahu kepada Elisa tentang perjanjian soal Sopmod 2 dan M16. Disinilah M4 berpikir bahwa Elisa ini berbohong. Lalu terjadilah pertempuran. Saat pertempuran itu, militer pun juga ikutan karena mereka telah menyadap komunikasinya Angelia. Pertempuran tersebut mengakibatkan M4 berpisah dengan Elisa dan mereka harus menemukan Elisa. Militer telah mendapatkan Elisa dan dia akan dibawa ke kereta. M4 meledakkan bom tabung yang sudah mereka tanam di tempat-tempat tertentu.
pastinya untuk membuat pasukan militer menjadi berantakan. Disinilah kesempatan M4 untuk menemui Elisa. Kembali lagi saat M4 berhadapan dengan M16 yang membawa Elisa. M4 tidak bisa melawan M16 karena pelurunya habis. M4 nanya ke M16 kenapa M16 bergabung dengan Sampesberry. M16 menjawab bahwa dia ingin menyelamatkan M4 dengan cara lain. Habis itu M16 pergi.